Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Ramadan, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin, serta diberikan keberkahan hidupnya, dimudahkan tiap urusannya. Juga akhil mahbub Ustaz Imam Abi Syauqi, mata'alallahu bituli hayati wa nafa'ana amin. Juga ada guru kita Ustaz Bazi Ali, ada Ustaz Indriana, ada Ustaz Indri, ada Ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu persatu. Mudah-mudahan semua guru sehat semuanya, amin. Juga para sesepuh yang hadir, mudah-mudahan juga semuanya diberikan sehat panjang umur, amin. Tak lupa Sohibil Bait Bapak Guru Mitra beserta keluarga, Allah limpahkan berkah pada beliau dan keluarga insyaallah. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan duduknya kita, segala hal aktivitas kita pada malam hari ini di tempat ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang kita kenal ya, karena emang biasanya kita cuma itu doang kenal. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Selain itu rasanya kita belum kenal ya. Jadi kalau kita sebutin ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga pun kita siapa ya? Yang mana orang? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 sahabat ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat. Yang satu ini dikenal menurut sejarawan adalah sahabat dari 4 sahabat ini adalah sahabat yang paling miskin ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Secara harta dia miskin, tapi kata Nabi, meski sebagian ulama hadis menyatakan ini dianggap hadis dhaif, sebagian mengatakan hasan, dikatakan Rasulullah ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Dulu ada lagunya ini sama siapa namanya? Siapa sih? Bukan Roma, Islali ya. Ya ada Alwi sama perempuan satu lagi siapa? Sulis. Panjangnya Sulistio. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini kan
salah satu sahabat yang memang ilmunya sangat dalam. Beberapa kali dites tentang pengetahuannya. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat juga yang bahkan mengorbankan nyawanya, ya, dalam arti terlihat sangat keberaniannya saat Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah posisinya di tempat tidur. Padahal saat itu Sayyidina Ali tahu kalau menggantikan Nabi ini sama halnya menyerahkan nyawa sebetulnya. Tapi Sayyidina Ali enjoy saja. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ali pula yang wafatnya ditusuk ketika sholat subuh, ketika keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Mungkin karena hal ini jadi kita rada takut untuk sholat subuh. Mungkin gara-gara ini mungkin jadi kita rada takut, mungkin. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata beliau, salah satu hal yang dinukil, ya diambil kata-kata ini oleh Syekh Nawawi Al-Batani yang ditulis dalam kitabnya, bisa dibaca kitabnya. Apa bisa dibaca? Nasaihul Ibad, nasihat buat yang mengaku dirinya hamba. Inna min na'imid dunya yakfika al-islam ni'matan. Beliau katakan, dari sekian banyak nikmat, di antara nikmat yang besar, maka al-islamu, cukuplah Islam. Cukup yakfika al-islamu nikmatan, cukuplah Islam itu sebagai nikmat. Hadirin, beruntungnya kita ini kan dilahirkan nggak pakai request. Lahir alhamdulillah bapak muslim, ibu muslimah, yang kemudian Allah kasih kita pun masya Allah jadi Islam. Padahal kita Islam dari kecil, ya otomatis ya. Tapi itu hakim tiap saat, ya hampir tiap waktu itu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Sampai juga kita hafal dengan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dinan. Saya senang, kalimatnya kan raditu, saya senang Allah Tuhan saya dan Islam agama saya. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya kan boleh buat diri kita ini, Islam kita ini udah kafah atau nisaf, separuh, atau bahkan samar-samar, abu-abu. Islamuhu fi KTP. Mau dihilangin apa? Udah nggak ada lagi udah ya, kalau mau dihapus. Ada urusannya. Agama pakai dihapus. Anak aja suruh hapus. Nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama itu. Ulama katakan Islam itu hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya kita pahami satu, isinya adalah akidah. Apa namanya? Akidah. Yang kedua, Islam itu ya isinya syariah. Apa namanya? Syariah. Dan yang ketiga, Islam itu adalah akhlakul karimah.
akhlak. Pertama akidah. Biasanya dulu kalau kita ngaji kitab paling dasar tentang akidah itu aqaidud diniyah. Kalau nggak salah ada beberapa jilid. Ya. Al-qawaid diniyah. Itu santri itu kalau dasar-dasar itu yang belajarnya aqaid, kitab aqaid. Salah satunya kita hadirin yang dirahmati Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Itu akidah. Dan akidah ini ternyata dikhususkan kemudian oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal maghrib wa ba'dal subuh, dari habis maghrib dan habis subuh itu kita diperintah untuk berzikir asyara marrat, ya, 10 kali. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah, dibacanya 10 kali. Kalau setelah sholat-sholat yang lain, kalau saya baca kitabnya itu ya tidak disunahkan. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da isya itu tidak disunahkan baca la ilaha illallah. Tapi kalau dibaca itu disukai, ya. Karena hadisnya yang saya baca ya sebatas itu, la ilaha illallah la syarikalah itu 10 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Karena kebiasaan kita kan setelah sholat yang lain, selain maghrib sama subuh juga kita baca itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca itu 10 kali ba'da maghrib, ba'da subuh, dan itu dibaca di penghujung hari, di awal hari dan di penghujungnya. Subuh kan berarti tulu'il fajr, itu mulainya hari, ya, terbitnya matahari. Kemudian maghrib, sesuai namanya, maghrib itu apa artinya? Kita kan pernah ngaji fikih, ya. Kalau saya ngaji fikih itu kan saya sampaikan maghrib itu artinya tenggelam. Apa artinya? Terbenam. Maghrib apa? Tenggelam. Bingung. Ya mau apa namanya? Matahari terbenam lah intinya. Tenggelam apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan maghrib itu penting, ternyata juga disebutkan oleh Rasulullah. Misalnya dalam hadis puasa, lisaim farhatan, buat orang yang puasa ada 2 kegembiraan, indal iftar wa inda liqa'i rabbih. Pertama ketika berbuka. Kapan buka? Maghrib. Ramadan kan I love adzan maghrib. Itu ditungguin benar tuh aja. Jangan apa kelewat. Subhanallah, ada subhanallah. Jam 4 udah megang remote. TP kali duluan, Indosiar kali enggak juga. Masih jam 4 subuh lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghrib itu waktu yang pergantian malaikat. Subuh pun demikian. Subuh juga Rasulullah SAW sebutkan, orang yang 2 rakaat saja di waktu itu dia melaksanakan salat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Cuman mungkin kita emang nggak mau kebanyakan kali harta kita, ya. Jadi subuh santai-santai aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mengenal tadi Allah. Kita sudah tahu bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam. Kita yang Ibrahim ngancurin berhala gitu. Kemudian kampaknya digantungin ke berhala yang paling gede.
Saat Ibrahim ditangkap, lu kan yang ngancurin berhala lah, bukan dia yang paling gede. Mana mungkin? Masa dia yang ngancurin berhala yang kecil? Nggak mungkin. Ya kalau emang nggak mungkin, nggak perlu sembah. Gitu. Ini juga akidah. Secara bahasa, akidah itu ya ikatan seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terikat dirinya, la ilaha illallah wahdah. Satu-satunya yang disembah, tidak ada lain. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Jadi syarikat itu maknanya sekutu, temenan. Bersyarikat itu berteman. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariat. Islam itu isinya peraturan-peraturan. Orang yang memasuki satu, apalagi bicaranya agama, memasuki satu organisasi saja ada aturannya. Ya, memasuki satu perkara pasti ada aturan, walaupun kadang-kadang ditabrak aturan itu. Ya, aturannya 40 tahun nih. Maka situ ya. Jangan mikir yang jauh-jauh nih ya, jangan. Bukan politik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin, ada aturan-aturan memasuki Islam itu bukan sekedar kita kenal rukun Islam yang 5. Kalau tibang kenal hadirin yang dirahmati Allah, dari piyik juga kita dikenalin nama itu. Dari bulu kita masih halus, itu udah tahu kita rukun Islam ada 5. Bahkan ada lagunya, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Terus apa lagi? Untuk si papa. Haji bagi yang kuasa, siapa belum sholat oleh malaikat digeding. Ya, malam terus saya kurang paham. Ya, dulu itu masa-masa PPA ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau tibang kenal, dari dulu pun kita kenal dengan rukun-rukun itu. Cuma persoalannya sudah belum kita melalui jalan yang Allah kasih. Sering saya ingatkan untuk diri pribadi, ulama kita apalagi almarhumah ya Abdullah Syafi'i sering kali menyampaikan tentang ketika seseorang itu hidup harusnya seperti kereta api. Bukan kereta api cepat, bermasalah. Situ-situ lagi. Kan ada. Itu kereta api hadirin yang dirahmati Allah, kan relnya 2, kanan kiri, jalannya pun cuma 2, depan belakang. Kata Quran, kata hadis, baik maju. Kata Quran, kata hadis nggak baik, mundur. Jangan keluar dari rel, terbalik. Kayak di mana kemarin? Ya, wah, saya kereta pakai aju. Apa sih presidennya? Hadirin, jadi kayak situ-situ ya. Iya. Maafin. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada aturan-aturan. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak itu gampangnya mengenal jati diri kita kan. Akhlak. Manusia itu kan makhluk spesial. Dia harus bisa membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Betul manusia itu hayawan, tapi natik. Dia punya pikiran. Manusia kan disebutnya hayawanun natik. Binatang yang punya pikiran, artinya hewan yang punya pikiran. Nah, untuk membedakan dengan makhluk lain, akal dipakai. Siapa orang yang akluhu amira, kalau akalnya dijadikan sebagai pimpinannya, wahawahu asira, dan hawa nafsunya sebagai budaknya, orang ini bahagia. Cuman kan yang terjadi nggak gitu hadirin yang dirahmati Allah. Akal seringkali dibelakangin, hawa nafsu dikedepankan.
sehingga seringkali melanggar aturan-aturan. Ya apa aja, sampai ke arah konstitusi. Ingat, konstitusi kan dasar negara, subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi makhluk manusia itu harus betul-betul ya jadi manusia, harus bisa membedakan dirinya dengan binatang yang lain. Manusia yang rakus jangan, itu cuman kunyuk yang begitu, kunyuk rakus. Manusia makan apapun, yang halal dia embat, yang haram dia habisin, yang syubhat buat dia terobos terus. Itu babi, hadir, bukan manusia. Zina di mana-mana, melakukan perkara-perkara maksiat nggak tahu malu, jangan, itu binatang. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau sudah akidahnya bagus, syariahnya dijalankan, akhlak diterapkan, muslim. Kalau makna Islam itu pasrah, makna Islam itu tenang, makna Islam itu damai, maka kalau kita ngerasain akidahnya sudah mantap, syariahnya istiqomah, akhlaknya menjadi pekerjaan kesehariannya, maka itulah muslim yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Dilanjutkan itu kalimatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut-ikutan sama setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab setan itu musuh yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Islam yang Allah kasih ini sebagai nikmatun azimah, nikmat yang besar. Tadi 3 hal itu harus ada pada diri supaya betul-betul kita merasakan keislaman. Tanyakan lagi pada diri kita, sholat yang alhamdulillah kita masih lakukan sampai hari ini, apa yang kita hadapkan? Apa cuman timbang kiblat? Kalau sekedar kiblat hanya subhanahu wa ta'ala, itu mah cuman ukuran. Yang kita hadapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan yang kita baca di dalam sholat kita, apakah itu cuman sekedar hafalan kita? Bukan. Kalau timbang hafalan itu cuma sampai di otak kita, nggak sampai ke hati kita. Bacaan-bacaan itu harusnya sampai ke hati, agar nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyapa kita dengan cara. Jadi Allah tahu nanti orang banyak masalah, kasih solusi. Wah, ini orang jarang mandi, bau ridha. Jadi Allah kasih segala hal yang dia butuhkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Jadi Allah bakal kasih segala hal yang kita mau. Dan ini sih. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa minasyughri. Mesti kalimatnya wa inna minasyughri yakfika at-ta'ah, maka cukup ketaatan dari kesibukan. Kata Sayyidina Ali, maka cukuplah at-ta'atu, ketaatan itu syughla, sebagai kesibukan. Sibukkan diri dengan hal-hal yang setidaknya bermanfaat aja buat diri dan nafsu. Ada kemanfaatan buat diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, taat itu kan variatif. Kita memanai taat itu
selama itu perbuatan baik ya lakukan apapun itu. Terhadap siapapun kita berbuat baik ya itu bagian dari taat. Apalagi ke Allah ya kita berbuat baik, kepada sesama ya kita berbuat baik, itu ketaatan kita. Nah taat kita ini ya umum lah. Taat itu kan bagaimana mesinnya. Mesinnya apa? Iman. Mesinnya lembek ya taatnya lembek. Mesinnya bagus, taatnya cakep. Nah, alhamdulillahnya nih kita masih ya walaupun seminggu sekali kita hadir di taklim, ini seminggu sekali, tapi lumayan lah ya untuk ukuran tune up. Apa ya namanya, tiap hari kan ukuran, maaf, kalau bicara banding ya, perbandingan antara ketaatan dan kemaksiatan lebih banyak mana kita? Lidah lebih banyak mikir apa gibah? Hati lebih banyak ingat Allah apa lebih cenderung ingat keburukan orang lain? Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita itu seringkali ya kadang-kadang kayak waktunya lebaran gitu, rame-rame kita pada punya baju baru. Ya harusnya kan nggak mesti lebaran punya baju baru, asal punya duit beli aja. Itu kira-kira. Ini kan lebaran doang punya baju baru. Nah itu subhanallah. Taat itu jangan apa sih ya, kalau bahasa orang pondok suwaya-waya. Ya taat kapanpun taat. Dan jangan membeda-bedakan juga. Kadang-kadang sama si A kita rasanya taat, sama si B kita kurang taat, itu enggak bagus. Taat itu kepada siapapun. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kita lakukan. Salah satunya kita tidur dah. Tidur juga kan ada ketaatan di dalamnya. Mana? Ya sebelum tidur kita zikir dulu. Ada yang gitu. Agak kita. Subhanallah. Ini kan kadang-kadang kita obat tidur malah Quran. Kenapa nggak bisa tidur? Gitu. Tahu nih, coba baca Quran ngantuk. Memedih banget. Baca Quran jadi obat tidur. Ada seorang obat Quran itu nambah taat, bukan makin ngantuk. Masya Allah. Yang lebih parah lagi kadang ngaji yang HP lagi dihidupin tuh, ngaji Quran HP. Ya baru mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidur. Ya, makanya alhamdulillah ntar di surga yang penuh tuh HP. Lah orang mana enggak ada, pada neraka semua. Lah, subhanallah. Yang takbiran siapa coba? HP. Ya, yang baca zikir HP. Subhanahu wa ta'ala, masyaallah. Masyaallah hadirin yang dirahmati. Yang adzan HP.